Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Selamat malam saudara, kembali dalam program Deep Talk with Pase, dan kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita, yakni surat Paulus kepada Titus di pasal ketiga, pasal terakhir. Artinya besok kita akan tadarusan Alkitab dengan kitab yang baru lagi saudara ya. Dan di pasal 3 ini, sebelum kita bahas, sebelum kita baca, sebelum kita renungkan, kita ambil waktu sejenak, kita bawa dalam doa. Kita satu dalam doa saudara. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami boleh ada kembali dalam Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab, dan bicara kepada kami Tuhan, ajar kami kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin bisa menghidupi apa yang Kau mau di sepanjang sisa hidup kami. Kami rindu menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, jadi kita siapkan Alkitab kita ya. Surat Paulus kepada Surat Paulus kepada Titus ya. Pasal yang ketiga. Jadi Bapak Ibu bisa siapkan Alkitabmu, dan saya juga sedang siapkan
Alkitab supaya bisa juga Bapak Ibu perhatikan nanti di layar gadget saudara. Sama-sama kita siapkan firman Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, inilah pasal 3 surat Paulus kepada Titus ya. Kita akan coba membaca ayat yang pertamanya ya, pesan-pesan penutup judul perikopnya. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka ini siapa? Mereka ini tentu siapa yang dibicarakan oleh Paulus di pasal yang kedua, yakni ada orang-orang laki-laki tua, perempuan-perempuan yang sudah tua, artinya orang-orang yang Kristen yang sudah berusia, ada yang masih muda juga ya. Kalau di atasnya itu di pasal 1 kita bicara soal penilik-penilik jemaat ya. Intinya semua yang dibicarakan Paulus. Di pasal 2 juga hamba-hamba ya. Jemaat-jemaat yang digembalakan oleh Titus yang sudah dibagikan oleh Paulus ya. Bagaimana mereka harus hidup itu. Merekanya itu bicara tentu siapa yang menjadi objek yang dibicarakan oleh Paulus lewat suratnya kepada Titus yang kita bisa sudah temukan di pasal 1, pasal 2 yang kebetulan kita sudah tadarusan juga ya, ditadarusin kemarin malam dan kemarin lusa. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah ya. Perhatikan, tunduk sama pemerintah. Suka apa nggak suka, kalau pemerintah itu sudah ditetapkan Tuhan, tunduk sama pemerintah. Itu juga prinsip yang saya adopsi ya. Saya selalu mengatakan bahwa kalau belum terpilih, masih pilpres atau masih pemilu atau pilkada gitu ya, kita boleh dong memilih orang yang kita suka gitu ya. Tapi ketika yang kita suka itu tidak terpilih ya, kalau kita memang bagian dari wilayah itu ya kita harus tunduk ya. Kayak seperti sudah saya ungkapkan ya, ketika pilkada provinsi saya, terus juga pilkada kota madya saya di pemilu kemarin, bukan saya ada yang suka apa tidak suka, bahkan tidak ada yang tidak ada yang saya pilih gitu karena semua yang tampil dalam pilkada itu tingkat provinsi maupun tingkat kota madya di tempat saya tinggal saat ini ber-KTP, itu bagi saya nggak ada yang bagus ya. Nggak ada yang bagus, mungkin bukan tidak ada yang bagus ya, mungkin karena informasinya ke saya tidak dapatkan apa yang mereka perjuangkan, semuanya masih normatif ya masih umum. Saya juga bisa bikin kampanye umum ya, saya akan nanti mensejahterakan rakyat ketika saya terpilih lah. Kalau mensejahterakan rakyatnya itu hanya umum doang, semua orang bisa berkata demikian. Orang kalau tidak dideskripsikan dengan tajam ya dia kerja ngantor saja, dia lakukan apa yang menjadi tanggung jawab dia, keputusan-keputusannya keputusan yang biasa-biasa saja, yang penting pokoknya selama 5 tahun saya jadi pejabat di wilayah itu semuanya running well, ya itu kan saya juga termasuk mensejahterakan rakyat ya, tanda kutip bisa kita tafsirkan ya semau kita sendiri. Tapi ketika apa yang dia kampanyekan itu betul-betul tajam ya, mensejahterakan rakyat, misalnya nanti di sepanjang saya memerintah tidak akan ada sekolah dasar di negeri terutama yang bayar, atau SMP yang bayar, atau SMP yang bayar. Semua warga yang ber-KTP tempat saya menjadi pejabat publik selama 5 tahun itu akan saya buat semuanya free ya. Terus juga misalnya akan ada subsidi ya terhadap rakyat miskin dengan saya ya, seperti Pak Jokowi bilang ada kartu segala macam, sehingga orang yang punya kartu itu setelah kan harus diproses tuh dari RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya. Kalau sudah memiliki kartu itu ya selama periode, misalnya kartu itu berlaku selama 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun mungkin ya, dengan kartu itu bisa membeli ya barang-barang kebutuhan pokok ya, 9 bahan pokok itu ya dengan harga yang murah di toko-toko tertentu gitu ya. Tadinya kalau beli di pasar beras yang harganya yang mereknya sama itu misalnya 10.000 gitu ya, kalau di toko yang disediakan oleh pemerintah ini misalnya jadi 5.000 gitu.
ada diskon 50%. Nah, ini kan berarti kan real gitu ya. Nah, saya mungkin akan pilih gitu ya. Tapi nggak ada yang sampai itu ke saya ya. Ya entah via WhatsApp kah, lewat tim kampanyenya atau selebaran kah. Itu kan padahal kan sesuatu yang sangat mudah kalau mau dikerjakan. Terlebih kan saya tinggal bukan di pelosok gitu ya, tinggal di kota gitu ya. Jadi kerjasama saja dengan satu apa namanya kelompok karang taruna atau anak-anak muda atau bagaimana begitu ya. Ya, kalau dipikir-pikir Bapak Ibu perhatikan itu sekarang ini kan ada ekspedisi-ekspedisi ya. Kalau kita beli di toko online ada yang ngirim ke rumah kita. Itu mereka yang nganter-nganterin itu paling satu paket cuma dapat 1.000 apa 2.000 apa 3.000 begitu saudara. Kecil sekali nominalnya. Tapi karena mereka mendapatkan apa barang-barang yang harus dikirimkan ke konsumen itu dari satu wilayah, misalnya kalau di saya di sekitar Serpong gitu ya, saya sehari itu bisa dapat 100 paket gitu ya. Nah, kalau cuma 3.000 kali 100 paket sudah 300.000 saya mendapatkan untuk sayanya gitu ya. Dipotong bensin kalau motor ya masih cukup lah, more than enough gitu untuk saya hidup dan mungkin keluarga hidup gitu ya. Jadi nilai angka segitu itu kan bagi para pejabat yang mau running jadi apa namanya pemimpin kan nilai yang kecil sekali. Tapi tidak digunakan itu ya. Saya nggak pernah dapet tuh ya selebaran-selebaran. Nah kalau pilpres kebetulan karena kan beritanya masif ya di berita nasional gitu ya di online saya bisa dapatkan informasinya gitu ya. Maka ketika pilpres saya cenderung milih Pak Jokowi dibanding dengan Pak Prabowo saat itu karena pesan-pesan kampanye-kampanye apa yang dikerjakan Pak Jokowi di 5 tahun ke depan itu secara apa materi saya bisa dapatkan, Pak Prabowo juga demikian saya bisa dapatkan, saya bisa banding-bandingkan. Jadi perasaan saya akhirnya menjatuhkan kepada Pak Jokowi. Tapi ketika pemilu, pilkada maafkan saya, provinsi dan juga kota mati ya, saya nggak dapat itu. Saya cuma tahu orang-orangnya, tapi karyanya saya lihat ketika jadi wakil dulu, ketika jadi pejabat di tempat yang lain, saya melihat biasa saja, nggak ada yang bombastis gitu. So, buat apa saya pilih gitu ya? Lawannya juga saya nggak dapat informasinya gitu ya. Jadi ya sudahlah saya tidak pilih lah, karena nggak ada yang bisa meyakinkan saya untuk memilih satu di antara mereka. Tapi ketika akhirnya mereka terpilih berdasarkan keputusan KPU, Komite Pemilihan Umum ya kalau tidak salah artinya ya, ditetapkan juga lewat undang-undang, disahkan oleh yang berkepentingan di apa namanya dilantik berdasarkan juga iman mereka masing-masing kepada Tuhan yang mereka percayai. Ya saya mau nggak mau mereka sudah jadi pejabat publik ya, gubernur saya dan juga wali kota saya, ya saya pasti akan tunduk dengan aturan apapun ya. Jadi itu posisi saya, itu yang saya ajarkan kepada saudara. Makanya seperti inilah ya. Ya kalau memang apa yang dikerjakan oleh wali kota saya dan gubernur saya hari ini tidak sesuai ekspektasi saya, memang karena sejak awal saya tidak pilih mereka. Karena Tuhan izinkan ya maka saya harus tunduk ya. Apapun yang diperbuat ya saya akan terus mendukung ya. Kalau ada yang kurang baik saya akan bawa dalam doa. Saya tunggu 5 tahun aja selesai masa jangka waktu mereka. Nanti ada nggak lawan yang menjadi saingan mereka yang muncul yang baik gitu, yang punya track record baik? Kalau ada mungkin saya akan pilih. Kalau tidak ada ya saya tidak akan pilih lagi. Sebegitu apa namanya bebasnya kita ya. Cuma asal kalau dalam undang-undang itu kita tidak provokasi orang-orang untuk golput juga. Ini saya katakan ketika sudah terjadi di masa lalu ya. Ini pandangan saya dan gimana saya berpolitik. Tapi ketika sudah terpilih resmi ya harus tunduk. Ya, biar bagaimanapun itu adalah pemerintah yang Tuhan izinkan memerintah terhadap kita sebagai rakyatnya gitu ya. Tunduk kepada pemerintah, orang-orang yang berkuasa. Oh ya, saya masih ingat lagi. Itu kenapa Tuhan berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya. Padahal kaisarnya itu kaisar Roma, penjajah Israel. Tapi Yesus juga berkata, ya udah itu haknya kaisar. Kalau ada pajak ya berikan kepada kaisar. Ya, itu haknya kaisar. Kita memang rakyat yang saat ini posisinya dijajah oleh Roma. Ketika Tuhan Yesus hidup kan begitu. Ya, tapi berikan kepada Tuhan yang menjadi bagiannya Tuhan. Jadi memang harus tunduk kepada otoritas di atas.
Orang yang seperti inilah orang Kristen sejati ya. Jadi bukan cuman teriak-teriak di sana ya, sok jadi pahlawan kesiangan, membela rakyat. Sebenarnya kalau mau jujur-jujur ya, orang yang teriak-teriak sepertinya membela rakyat itu ketika dapat posisi uh, empuk, basah gitu ya, tanda kutip ya, di pemerintahan juga diem lagi mereka. Jadi saya termasuk orang yang sekarang ini belajar dari berdemokrasi sejak 98, melihat bahwa nggak terlalu gimana sama orang yang keluar-keluar di jalanan begitu ya. Karena ya pada faktanya sebenarnya yang keluar-keluar itu ya mereka hidup enak. Kayak pemimpin buruh yang hari ini lagi demo-demo itu, mereka semuanya hidupnya enak. Pemimpin buruhnya ya, pemimpin dari itu ya, apa namanya, perserikatan buruh-buruh itu semuanya hidupnya mewah, rumahnya mewah, mobilnya mewah, hidupnya benar-benar bergelimpangan harta. Mereka bukan berarti buruh yang benar-benar susah gitu ya. Ya, jadi mereka apa namanya memang mencari hidupnya di situ ya, memprovokasi orang, mengajak orang untuk gimana gitu ya, memperjuangkan tanda kutip nasib buruh-buruhnya, tapi sebenarnya mereka sudah mendapatkan keuntungan dari itu. Mereka memakai massa yang bisa mereka pengaruhi untuk menekan orang-orang tertentu dengan ya sesuatu yang mereka dapatkan secara pribadi. Jadi yang namanya aktivis itu ya, banyak aku orang aktivis, tapi ya harus kita selidiki ya, kehidupan mereka seperti apa ya, dan bagaimananya mereka. Sebab kalau teriak-teriak di jalan disebut aktivis ya, duh saudara ya. Makanya berdemokrasi dan jadilah orang yang pintar gitu ya, sehingga bisa melihat mana pemimpin yang benar, mana pemimpin yang memang menjadi pemimpin tuh karena ingin mengambil sesuatu dari kita yang dipimpinnya. Ya, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ini perhatikan baik-baik ya. Jadi semua jemaat Titus diminta untuk seperti ini. Jangan fitnah ya, jangan suka fitnah, jangan bertengkar, ramah, lemah lembut terhadap semua orang ya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ya. Tapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi kita nggak boleh lakukan semua itu karena kita dulu seperti itu ya. Sebelum kita diselamatkan ya oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat, kita diberikan anugerah pengampunan dosa oleh Tuhan di atas kayu salib, diberikannya kepada kita, darahnya dicurahkan untuk kita, Dia korbankan dirinya untuk kita, bukan karena kita berbuat baik. Pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita semua berdosa, Dia lakukan itu ketika kita sedang berdosa ya. Jadi ya kita menghargai semua karya Tuhan di atas kayu salib itu dengan berubah, tidak lagi hidup sama seperti sebelum kita mengimani karya salib itu ya. Jadi kita semua akan dimampukan Dia oleh pertolongan Roh Kudus juga, tadi dikatakan ya, oleh Roh Kudus pembaharuan itu akan kita alami. Jadi Roh Kudus itu akan memperbaharui kita ketika kita mau diperbaharui oleh Dia. Roh Kudus itu akan menolong kita ketika kita mau ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memulihkan kita ketika kita mau dipulihkan oleh Roh Kudus. Nah, cara maunya kita ya, ditahirkan, dipulihkan, dibaharui, ditolong oleh Roh Kudus, ya caranya ya dengan hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Yang kita bisa temukan di Alkitab. Itu kenapa saya mengajak saudara untuk tadarusan Alkitab setiap malam. Supaya apa? Ya supaya kita sama-sama ya bisa hidup dalam jalannya Tuhan, tahu jalannya Tuhan tuh kemana, dan nanti dengan kita minta pertolongan Roh Kudus sebagai Roh penolong, Dia akan semakin memampukan kita. Jadi kita nanti bisa lewat di jalan itu dengan kita mau, dengan usaha kita, dan terlebih dibantu oleh Roh Kudus. Kalau sudah begini, kita akan lebih dari seorang pemenang, saudara. Ya, kita lanjutkan ya ayat yang ke-8. Ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi semua itu bisa ketika terjadi ya, kita dapat pengharapan bahwa kita nanti akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Sesuatu yang memang kalau menurut saya mestinya menjadi goal, menjadi visi, menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya.
Bahwa di dunia ini kita musafir, saudara. Itu berkali-kali Alkitab kita katakan. Kita hanya pengembara. Dunia ini not final, bukan final, bukan titik, bukan tujuan. Tujuan kita orang percaya adalah surga. Kita sedang mengharapkan surga, makanya kita itu harus berusaha hidup seperti yang Tuhan mau di dunia ini. Sebagai bekal kita. Makanya bahasanya Paulus dalam kitab yang lain, dalam surat yang lain, kumpulkanlah kekayaan yang laku di surga. Yang kalau kita kumpulkan itu laku di surga. Tidak habis oleh ngengat, oleh karat, ya, oleh api, tapi yang laku di surga. Ya. Dan kalau kau ikuti tadarusan kita selama hampir setahun ini ya Bapak Ibu tentu mengerti ya, bagaimana kita harus bersikap, bertindak dan lain sebagainya. Lanjut ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sungguh percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi mereka. Jadi Paulus menekankan kepada Timotius di sini. Perkataan yang barusan dikatakan, yang barusan saya baca ayat-ayatnya kepada saudara ya di malam hari ini dan kemarin dan juga kemarin lusa, itu benar. Dan Paulus ingin Titus supaya yakin dan akhirnya mau menguatkannya itu kepada semua jemaatnya. Supaya jemaat yang Tuhan percayakan kepada Titus ini terus benar-benar percaya kepada Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan akhirnya berusaha menjadi orang Kristen yang mau melakukan tanggung jawab dan juga kewajiban dia. Nah, itulah bagian saya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya hanya mengingatkan saudara ya, mengarahkan saudara, menguatkan saudara bahwa kalau lu lakuin apa yang Tuhan mau gitu ya, maka lu tuh udah lakukan pekerjaan yang keren, sesuatu yang keren. Ya. Kalau sesuatu yang keren, sesuatu yang baik itu kita kerjakan, masa kan Bapa kita di surga tidak mengapresiasi itu? Kan Bapa kan tidak tidur, Gusti ora sare. Ya. Dia ketika kita minta saja sebagai anak dia akan berikan. Mana ada Bapa beri batu ketika anaknya minta roti kan? Apalagi ketika dia lihat anaknya ini baik dan anaknya ini tidak meminta-minta apa-apa gitu. Masakan berkat yang terbaik tidak diberikannya kepada anaknya ini? Masakan tidak tangan kanannya, kalau dia punya tangan kanan, dia adalah tuan, dia adalah raja, tidak diperintahkannya untuk itu, anakku itu dia karya kerjaannya bagus banget itu. Tapi dia nggak pernah minta apa-apa. Ya udah tolong jaga dia, proteksi dia. Pokoknya ketika dia butuh apa-apa udah siapin aja. Ya. Dia mungkin malu atau tidak atau sungkan minta sama aku, tapi aku terhibur oleh apa yang kulihat yang dia lakukan selama ini, tidak menyusahkan aku dan lain sebagainya, maka berikan. Maka firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Kan gitu saudara ya. Jadi lakukanlah semua yang berguna ya bagi kita, bagi manusia, bagi sesama ya. Jadilah orang yang mengerjakan tadi apa yang sudah disampaikan di malam kemarin. Saya merasa saya laki-laki yang sudah tua gitu ya, sudah mau setengah baya. Maka ayat yang dikatakan di pasal 2 surat Titus kemarin yang kita sudah bahas itu menjadi bagian saya. Ya, saya juga sebagai seorang hamba ya. Saya punya pemimpin dalam organisasi gereja sebagai hamba. Saya juga adalah hambanya Tuhan. Sebagai seorang rakyat, saya punya pemimpin yakni yang Tuhan percayakan. Entah itu wali kota, entah itu gubernur, entah itu presiden. Benar kan ya? Nah kalau yang lain-lainnya itu kan pembantu dari pemimpin-pemimpin ini. Ya. Jadi ya keputusan apa yang mereka ambil tentu sepengetahuan dari pemimpin-pemimpin kita ini. Ya maka harus ditaati juga. Tapi secara pribadi kita tidak ada harus taat sama menteri apa A, B, C, D, E. Karena secara hierarki mereka bukan pemimpin kita. Berdasarkan Undang-Undang Dasar pemimpin kita ya Presiden Republik Indonesia. Kan begitu saudara. Ya. Jadi kalau nggak suka sama presidennya sekarang ya bawa dalam doa supaya 2024 pemilu berikutnya, pilpres berikutnya kita punya pemimpin yang jauh lebih bagus. Ya kan begitu. Kalau kita diberkati oleh kepemimpinannya, kita wajib untuk menopang dalam doa. Bahkan ketika kita tidak suka dengan dia, ya bagian kita orang percaya mendoakan. Supaya dia bertobat lah kalau kita anggap dia salah gitu kan. Supaya kembali ke dalam tracknya Tuhan menjadi pemimpin yang amanah. Pemimpin yang berusaha membuat rakyatnya itu berkeadilan sosial. Itu kan cita-cita luhur founding father kita. Makanya ada itu di sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang sedang kita tuju sebenarnya. Pemimpin yang mau jadi pemimpin harus arahnya ke situ.
Maka saya percaya, saya mendoakan sungguh saudara 2045 ya, beberapa puluh tahun ke depan, sekitar 20 ya 25 tahun ke depan lagi, Indonesia menjadi negara yang sangat maju, Big Five di dunia ini. Itu berdasarkan prediksi banyak ahli, bahkan juga dulu ada hamba Tuhan yang cukup berpengaruh dalam hidup saya ya, karena cukup memiliki kedekatan dengan orang tua ya, mertua dalam hal ini ya, di masa lalunya, dan juga saya sempat juga berguru dengan dia ya, almarhum Pendeta Petrus Octavianus ya, dari I3 Malang ya. Dia punya buku dan saya dikasih buku itu ya, direct langsung sama beliau ya, ini buku buat you ya. Dia titip satu bendel buku untuk gembala saya, dan ketika saya ambil ke rumahnya, saya dikasih juga buku itu. Saya datang ke rumahnya ya di Jakarta saat itu. Isinya ya bagaimana dia mengimani 2045 itu Indonesia akan menjadi negara yang besar, dan itu banyak pengantar-pengantar tulisan dari tokoh-tokoh termasuk Gus Dur saat itu. Beliau ini, almarhum ini, punya jejaring pada kepemimpinan nasional, sehingga punya teman banyak yang bisa naruh kalimat dua kalimat yang mereka taruhkan ketika mendapatkan buku ini dari beliau. Dan saya jujur termasuk mengimani, karena saya warga negara Indonesia, pengen dong Indonesia ini jadi negara maju, bukan negara berkembang mulu dari zaman Pak Harto. Negara berkembang ya, kita akan lepas landas ya, tapi sampai sekarang kok belum lepas landas masih di landasan pacu pesawat terbang saja ya, tapi nggak lepas landas, nggak terbang. Saya kepengen ya, dan puji Tuhan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi hari ini sih, saya melihat sesuatu yang nggak pernah terjadi selama puluhan tahun saya dipimpin oleh banyak presiden ya. Dan saya berdoa penerus beliau nanti di 2024 ya, orang yang ya 11-12 lah. Kita tidak bisa berharap kita bisa dapatkan Jokowi yang persis baru ya di 2024, tapi masih bisa punya pengharapan, bisa punya pemimpin yang lebih gila lagi tanda kutip dibanding Pak Jokowi, atau paling tidak bisa mengikuti lah, sehingga apa yang sudah dikerjakan bagus hari ini bisa lanjut gitu ya. Jangan kayak kemarin, maafkan saya, kepemimpinan di DKI ya, yang sudah bagus semuanya, bagi saya anjlok lagi ya. Kali-kali yang sudah bagus, yang semuanya sudah oke ya, tiba-tiba nggak dikerjakan. Hampir 5 tahun kepemimpinan gubernur yang baru malah bangun sumur-sumur resapan, yang secara logika saya tidak ahli dalam bidang itu, tapi saya melihat ya bisa dibangun sumur gitu ya, air masuk, tapi sumur itu kan diameternya cuma berapa senti, taruhlah setengah meter atau 1 meter lah paling besar, kedalamannya paling berapa meter, berapa bisa nampung air sih ya. Kalau banjir ya apa itu signifikan gitu, dan air itu kan ditampung ke tanah ya, dan mungkin bisa meresap ke tanah, tapi kan tidak langsung meresap. Bapak Ibu coba aja misalnya cangkul, kalau kau punya halaman tanah gitu, halaman rumah, kau cangkul gitu ya, sekitar ya diameter bangsa kurang lebih 1 meter aja gitu ya, bikin kubangan begitu, terus isi penuh dengan air. Coba perhatikan saudara, apakah air itu akan bisa surut dengan cepat? Tidak, itu air itu bahkan kalau dibasahi terus oleh hujan itu akan terus menjadi kubangan akhirnya. Benar nggak saudara? Lama meresapnya ke air ya. Dan saya percaya itu lubang-lubang itu kan nggak langsung tanah, itu ada semennya, mungkin ada lubang-lubang lubang-lubang kecil untuk air itu bisa terserap ke tanah. Jadi air itu meresap ke tanah itu cukup lama. Dan kalau itu panas ya, dan air itu tergenang ya, seperti banyak yang ditakutkan oleh, kemarin saya baca entah Ikatan Dokter Indonesia atau apa gitu ya, itu ada bahaya dari demam berdarah ya. Nyamuknya, jentik-jentiknya di situ, hidup di situ, akhirnya bayangin kalau ada ratusan atau ribuan yang sekarang ini sudah dibangun oleh Pemda DKI itu menjadi sarang nyamuk demam berdarah, wah, banjirnya mungkin bisa diatasi sedikit, tapi demam berdarahnya yang sudah kita perjuangkan selama ini untuk dijauhi ya akan timbul lagi. Padahal sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi sebelumnya, oleh Pak Ahok sebelumnya ya.
itu dibikin sungai-sungai kan, dibangun, diperluas, dikeruk gitu sungai-sungai, terus diarahkan ke banjir kanal barat, banjir kanal timur, langsung dibuang ke laut. Itu kan sesuatu yang memang dikerjakan oleh negara-negara maju. Nanti air laut itu kan juga kan dipanas lagi, diserap lagi, turun hujan lagi, kan siklusnya begitu. Jadi jadi sesuatu yang sudah bagus bagi saya sekarang tidak dikerjakan. Ya kita lihat saja saudara ya. Saya berdoa tidak ada banjir di Desember, Januari, Februari, Maret seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya. Tapi kalau saya berkata kepada saudara yang ada di dekat-dekat daerah-daerah banjir ya bersiap-siap ya. Bukannya menyumpahi atau menubuatkan, tapi dengan apa yang dikerjakan oleh Pemda saat ini bagi saya banjir sesuatu yang sangat masuk akal karena ya dulu-dulunya juga ada banjir ya. Tapi kalau itu dikerjakan dengan konsisten, apa yang sudah dikerjakan oleh yang terdahulu, Pak Jokowi, Pak Ahok itu konsisten 5 tahun ini dikerjakan juga. Saya yakin banjir selesai di Jakarta. Saya yakin banjir selesai di Jakarta. Kalaupun ada itu di tempat-tempat yang memang sudah posisinya begitu jeleknya ya, sudah jauh di bawah permukaan tanah dan agak cembung begitu. Tapi dengan teknologi, dengan misalnya sumur pompa-pompa air itu bisa dengan cepat untuk disiasati dan dikuras gitu kan. Tapi kalau kalinya nggak benar mau dikuras kemana gitu kan begitu saudara ya. Lanjut ayat 9. Tapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah lah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat. Jadi Alkitab itu jangan dicari-cari saudara. Ya kalau belajar dari ini, Alkitab itu berarti kata Paulus kepada Titus, jangan diperdebatkan ya antara satu yang lainnya. Coba dicarikan ketemu. Jadi solusinya itu bukan bela diri, bukan bela argumentasi. Makanya saya tidak begitu suka dengan berdebat teologi itu. Ya, sebab kita kalau berdebat itu mempertahankan pendapat kita kan. Namanya debat kan begitu. Debat presiden ya, dua calon presiden itu saling berdebat dengan apa yang dia mau kampanyekan, yang menjadi isunya dia. Ya saling diserang. Nggak mungkin namanya perdebatan itu ya, dalam konteks yang saya pahami, ketika lawan debat kita mengatakan sesuatu yang baik, terus kita akhirnya memuji gitu. Oh iya itu bagus banget, itu saya cocok banget, wah keren banget kok punya pemikiran seperti itu. Lah kalau itu pilpres saudara, maka yang memuji-muji ini otomatis akan drop, pemilihnya akan pilih yang lawannya. Kenapa? Lah dia aja muji-muji, sesuatu yang dipikirkan lawannya itu katanya dia nggak kepikirin, dan dia mengagumi, ngapain pilih yang ini loser udah, kan begitu. Jadi memang pertengkaran mengenai hukum Taurat, perdebatan tentang Alkitab bagi saya ya bukan di situ ranahnya. Kita ngobrol baik-baik kalau ada sesuatu yang agak berbeda di antara saudara kita yang lainnya tentang pemahaman Alkitab, tapi bukan berdebat. Ya memberi ngajak ngobrol baik-baik, bukan dalam artian dia harus ngikutin kita atau kita harus memprovokasi atau mempengaruhi dia, enggak, tapi kita ngobrol saja dari hati ke hati. Kalau pandangan saya sih seperti ini, dan nadanya datar saja. Ya kalau dia akhirnya mengerti, memahami, ya mau diluruskan, puji Tuhan. Tapi kalau dia terpekeh, ya sudah mau gimana saudara. Ya, itu kan pilihan dia. Sekali lagi itu pilihan dia. Bagian kita tuh, kita nggak bisa merubah orang saudara. Orang itu kalau sudah Tuhan tetapkan keras hatinya kayak Firaun, ya tetap aja keras saudara. Tapi kalau Tuhan memang ingin menjamah hatinya dia, ya lambat laun nanti akan terjamah juga. Saudara ngerti itu nggak? Ya, kalau saudara memahami itu, akhirnya saudara juga tidak ngoyo gitu. Saya mau kaya, ya kalau dalam pemikiran saya mau kaya. Tapi kalau menjadi kaya raya dengan omset atau kekayaan nilainya 1 triliun itu bukan rencana Tuhan untuk saya, ya ngapain saya kaya? Karena saya usaha kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, menidar dan lain sebagainya. Kalau itu bukan kehendak Tuhan atas saya, ya nggak akan tercapai. Akhirnya saya capek, saya depresi. Akhirnya semua yang ada yang sudah bagus itu saya tidak syukuri, saya tidak nikmati, kehilangan semuanya bahkan. Tapi ketika kita menyadari ya kalau memang Tuhan tentukan saya punya omset nanti 1 triliun, ya sudah sekarang saya kerjakan bagian saya saja. Yang sekarang menjadi bagian saya. Yang penting saya tidak malas, saya bekerja, ya punya inisiatif, punya kreativitas, ya entrepreneurship saya bagus, tapi saya juga tidak melalaikan misalnya hubungan saya yang horizontal. Ya, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan rekan, masih guyup, masih ada waktu buat mereka.
Saya juga nggak mengabaikan hubungan yang vertikal yang terutama. Saya masih punya waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, baca Alkitab, beribadah. Ya. Ketika itu dikerjakan ya, kalau memang Tuhan sudah tentukan 1 triliun menjadi omset kita, akan kita rasakan. Tapi kalau enggak, ya saya sih memahami begitu bahwa ya kita sudah ditakdirkan. Nangkap saudara ya, ditakdirkan oleh Tuhan. Maka sebaiknya kita mengarahkan diri pada jalan takdir Tuhan itu. Ya. Saya selalu berkata kan, orang ada ditakdirkan Tuhan, maafkan saya ya, jadi tukang bakso. Tapi kalau dia benar-benar tahu itu takdirnya dia dari Tuhan dan dia hidupi di situ, maka Tuhan bisa jadi takdirnya jadi tukang bakso, tapi bukan tukang bakso ordinary. Takdirnya Tuhan tukang bakso yang punya 1000 outlet dengan penghasilan per bulannya bisa berapa miliar. Loh, kenapa enggak? Pangkatnya tukang bakso, tapi tukang bakso yang punya omset besar. Dan ketika si tukang bakso ini akhirnya coba mengalihkan diri menjadi tukang somai, ya belum tentu berhasil. Bapak Ibu coba perhatikan sekarang ini. Banyak usaha-usaha yang dikembangkan menjadi besar, kemudian mulai diversifikasi, ya, atau mulai si ownernya ini mulai jualan yang lainnya. Perhatikan ya Bapak Ibu. Saya terutama kalau kuliner ya, perhatikan yang di Bandung, karena Bandung itu memang pusat kuliner kan ya, kalau dari Jakarta ya. Saya nggak tahu kalau di tempat saudara mungkin ada kota-kota tertentu yang menjadi pusat kuliner. Di Bandung itu bagi saya pusat kuliner. Kalau saya mau makan-makan yang enak-enak tuh ke Bandung gitu loh. Selain mau ya mungkin lihat sesuatu yang lain yang dingin atau lain sebagainya atau wisata, ya. Tapi ke Bandung tuh pasti makan. Makanan di Bandung yang memang dari kecil tuh ada di otak saya, somai dengan batagor. Ya. Karena saat kayak kecil ya somai dan batagor itu langka gitu. Sekarang aja kita bisa order dari mereka gitu ya, via travel gitu ya, via Gojek, via GoFood, via Shopee bisa gitu ya, dikirim di frozen nanti sampai. Tapi zaman dulu kan ya otaknya ke Bandung. Ada sebuah toko yang selalu saya datangi kalau saya ke Bandung, sudah besar sekarang ini. Nah, akhirnya ketika sudah besar, ya ada jualan banyak di situ. Ada makanan kecil, ada es apa-apa. Ya, dia jual juga makanan lain, ada baksonya dan lain sebagainya, ada bakwannya. Ya, tapi ya saya rasa ya nggak gimana, nggak signifikan. Orang yang paling oke-nya batagor di situ. Jadi akhirnya ya bagi saya mungkin keuntungan dari yang lain-lainnya itu ya ada tapi tidak signifikan. Ya, jadi bagi saya memang orang ditakdirkan tertentu. Ya. Makanya saya bilang, saya dulu mungkin kalau nggak jadi pendeta, kalau saya pertahankan posisi saya yang dulu itu, mungkin hidup saya secara materi lebih berkelimpahan gitu ya. Tapi mungkin saya tidak mendapatkan sesuatu yang saya dapatkan hari ini. Ketenangan, kenyamanan, damai sejahtera, sukacita. Ya. Karena bagi saya melayani Tuhan ini takdir saya. Tuhan sudah pilih saya jadi di sini. Jadi ya orientasi saya bukannya apa-apa, bukan harta kekayaan berapapun ya. Saya nikmati aja, saya syukuri aja. Dapat yang baru puji Tuhan, dapat yang bekas puji Tuhan, ya, dapat 1 puji Tuhan, dapat 2 puji Tuhan, dapat 5 puji Tuhan, dapat 10 pun nggak besar kepala tetap puji Tuhan. Dan tidak merasa saya hebat. Karena apa? Ya karena saya sudah hidup di jalan Tuhan. Nah, yang tidak saya tahu, sebagai seorang yang melayani Tuhan, Tuhan tentukan saya itu sebagai pelayan Tuhan yang seperti apa gitu. Yang wah, yang masanya banyak, yang gerejanya besar, yang pengaruhnya besar, atau hamba Tuhan yang memang pengaruhnya tidak terlalu besar, tapi jadi berkat buat jemaatnya yang tidak terlalu besar itu. Karena bagi saya, Tuhan sudah taruh kapling-kaplingnya gitu. Nah, karena saya tidak tahu, maka saya coba ya, dengan apa yang saya miliki, sumber daya yang saya miliki, kreativitas, inovasi, saya coba merambah. Ya, sekarang ini saya jadi hamba Tuhan yang jadi content creator. Karena saya memang sudah saya lebih nyaman dengan pelayanan digital seperti ini. Ya. Saya punya gereja sendiri yang tetap buka onsite di hari Minggu. Ya. Saudara bisa beribadah yang di wilayah Serpong dan sekitarnya. Saya undang untuk datang ke gereja kami, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di tempat kami. Tapi saya lebih sekarang ini menghabiskan waktu saya, energi saya dalam pelayanan digital seperti ini dengan buat konten-konten yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Seperti ini, ya, yang sudah firm, ya, establish yang saya setiap hari ya, Deep Talk with Pase.
Tapi nanti rencana sih di Desember, tapi saya pikir Desember ada Natal, mungkin tahun baru ya, mulai 2022. Saya akan bikin beberapa program lagi, khusus saya ya, bukan yang lainnya. Jadi saya khusus bikin program sendiri dengan apa yang saya miliki, mic yang saya miliki, lampu bantuan yang saya miliki, komputer desktop yang saya miliki, kamera yang saya miliki, yang sebenarnya nominalnya tidak terlalu besar, tapi bisa dipakai. Ya. Buatnya juga di ruangan ini, di rumah saya yang belum kedap ini, sehingga suara burung-burung saya, bahkan kalau anjing saya nanti keluar nih, saya rekaman pagi-pagi, dia minta keluar ke depan untuk pipis ya, pasti dia gonggong akan kedengaran sama saudara. Jadi kita nggak usah cekcok dengan pertengkaran seperti itu. Ya, ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi kalau ada yang salah, ada yang sesat, 1 kali 2 kali saja dinasihati. Kalau sudah tidak mau lagi, ya udah jauhi. Ya, nggak usah diurus lagi gitu loh. Itu udah pilihan dia. Ngapain kita capek-capek ya, layani 5 kali, 6 kali, 10 kali, 12 kali, nggak. Firman Tuhan katakan, 1-2 kali kau nasihati, kalau tidak mau dengar, ya sudah. Ya. Ini yang saya terapkan dalam pelayanan. Kalau di jemaat saya lihat saya salah, saya tegur sekali, 2 kali, 3 kali, ya kadang-kadang ada keringanan gitu, saya tambahin sekali lagi karena mungkin perasaan saya masih ada di sini. Tapi kalau sudah 2-3 kali, biasanya kalau tidak mau dengerin saya, ya sudah, itu pilihan dia. Bagian saya tinggal doain aja dari jauh, tapi nggak lagi intervensi terlalu jauh. Ya. Supaya nggak sakit hati juga, saudara. Karena sebagai manusia kadang-kadang udah dinasehati berkali-kali, kalau nggak didengerin juga capek juga kan. Nah, saya nggak mau sampai level itu, makanya udah 1, 2 kali, 3 kali, itu bagian saya sebagai hamba Tuhan. Kalau nggak didengarkan, ya sudah, selesai, saya mundur, saya tarik diri, meskipun saya terus masih mendoakan dia. Ayat 11. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusaha datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Ya, Titus diminta untuk menyusulnya di Nikopolis ya. Setelah nanti Artemas dan Tikhikus dikirim oleh Paulus untuk membantu Titus dan meneruskan pelayanannya di tempatnya itu ya. Ayat 13. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan suatu apa. Bayangin ya, Apolos ini adalah bintang yang lagi naik, yang sedang berusaha tanda kutip di mata jemaat awam saat itu sedang naik daun, dan Paulus mulai surut. Tapi kata Paulus kepada Titus, tolong itu Apolos. Artinya tidak ada persaingan di hatinya Paulus terhadap Apolos, dan juga Zenas ahli Taurat disebutkan. Berarti kan dia ini Kristen ya, seorang guru agama yang sudah Kristen tapi sangat kuat dengan Tauratnya. Ya mungkin satu sisi, dua sisi pengajarannya agak berbeda angle-nya dengan Paulus yang menekankan sungguh kasih karunia itu. Tapi Paulus berkata, tolonglah itu sebaik-baiknya Zenas dan juga Apolos. Ya, jangan anggap itu musuh ya. Orang lain jemaat biasa bilang itu kan saingannya Paulus, tapi bagiku mereka adalah rekan sekerja. Kalau berbeda pandangan, berbeda tafsir ya biasalah ya. Tapi mereka hamba Tuhan yang hatinya tulus mau melayani Tuhan Yesus juga sama sepertiku melayani Tuhan Yesus juga. Tolong mereka. Nah ini yang saya ambil. Ya, saya nggak pernah lagi membedakan gereja mana. Maka di tempat kami, saudara, di STT yang sedang saya kelola kerjasama dengan STT Sangkakala kelas BSD, saya menerima. Ya, saya tawarkan kepada teman-teman saya di satu sinode JKI. Ketika ada yang mau, saya akan bantu. Ketika di kelas yang baru ini bahkan tidak ada satupun yang dari JKI, saudara. Karena saya sudah tawarkan, ayo. Nggak mau, ya sudah, saya berikan itu kepada pendeta-pendeta lain dari GPDI, dari GSJA, ya, dari beberapa gereja yang melayani di daerah-daerah, dan mereka kita bantu, kita kasih beasiswa, saudara. Ya, jadi saya nggak peduli mereka dari sinode apa gitu, karena bagi saya ya tadi di mata Tuhan ya, tadi kita nggak boleh bermusuhan, nggak boleh tembok-tembokan dengan hamba-hamba Tuhan lain. Kita mungkin berbeda secara visi atau aturan gerejawi ya, atau doktrin gerejawi, tapi kita sama-sama hamba Tuhan. Ayat ke-14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini. Sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Jadi akhirnya Paulus berkata, harus ya, supaya dikerjakan oleh Titus, supaya jemaat itu kokoh ya, sehingga jemaat itu firm banget dengan apa yang mereka lakukan selama ini ya. Mereka hidup
supaya berbuah. Terus juga sama rekan-rekan lain yang melayani, yang bahkan berbeda dengan kita, sokong, topang, bantu kalau kita bisa bantu, ya. Dan akhirnya kita harus, kata Paulus di ayat 15, mengasihi satu dengan lain dalam iman, ya. Semoga memberkati semua kita. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, akhirnya Titus kita sudah akhiri pasal 3 ini. Ya, saya berharap semua jadi berkat, semua diberkati, belajar banyak dari surat yang pendek ini. Surat dari seorang bapak kepada anaknya, surat dari seorang guru kepada muridnya, yang anak dan muridnya ini sudah menjadi guru juga di tempatnya masing-masing. Muridnya ini sudah jadi pemimpin di tempatnya itu, ya, dengan keterbatasannya sang guru, sang bapak masih terus membimbing, ya. Jadi inilah indahnya semestinya kekristenan, ya, saudara. Kita saling menolong, saling terus membantu, pemimpin melahirkan pemimpin, ya. Itu yang sedang saya kerjakan juga dengan sungguh di tempat yang Tuhan percayakan kepada saya. Ya, berharap semua kita juga bisa seperti ini, sehingga efek domino itu menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Terus bisa memberkati banyak orang di luar sana akhirnya. Dan akhirnya muncullah, kalau kita menganggap diri kita baik, muncullah diri kita berikutnya dalam diri orang lain yang kita doakan supaya lebih hebat lagi daripada kita. Hingga dunia ini akhirnya oleh karena keberadaan kita orang percaya semakin diberkati. Kita jadi terang, jadi garam bagi dunia ini. Gitu saudara ya. Ya, kalau diberkati, boleh di-share program ini kepada yang lainnya, dikasih like, dan juga boleh topang doa program ini dan program-program lainnya di channel ini. Kalau sudah diberkati, bisa memberikan donasi saudara lewat program ini, supaya program ini bisa semakin maksimal lagi ke depannya. Dan di atas segala-galanya, sebelum kita akhiri, kita mau berdoa bersyukur sama Tuhan buat berkat yang sudah kita terima di malam hari ini. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan dari Titus pasal yang ketiga. Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus tolong kami, sehingga bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku-pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sampai jumpa besok malam di Tadarusan Alkitab, kitab yang baru ya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.